Dari sini bisa dipahami kenapa anjing adalah hewan yang paling setia kepada manusia, karena ia tercipta dari adonan tanah yang sama dengan Adam alaihissalam, tetapi anjing sudah tercampur dengan ludah iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat. Isi pembicaraan berkisar tentang penciptaan Nabi Adam, leluhur manusia. Adam dan keturunannya ini kelak akan menjadi khalifah atau wakil Allah di bumi. Tugas mereka memakmurkan bumi. Mendengar penjelasan itu, para malaikat heran. Kenapa harus Nabi Adam dan anak cucunya yang menjadi khalifah? Mestinya malaikat yang diberi kehormatan seperti itu. Bukankah malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah? Bumi akan aman bila dihuni malaikat. Tak akan ada kerusakan dan pertumpahan darah. Para malaikat merasa penasaran. Mungkinkah selama ini Allah kurang berkenan dengan peribadatan mereka? Oleh karena itu, Allah berkehendak menciptakan makhluk yang lebih baik. Mereka khawatir kalau Allah menciptakan Adam itu lantaran kelalaian mereka, atau ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa disadari. Muncul juga keraguan di kalangan malaikat. Mampukah manusia mengemban tugas berat itu? Sebab sebelumnya bumi pernah dihuni oleh kalangan jin. Ternyata mereka sering berbuat keonaran. Banyak terjadi pertumpahan darah, kemaksiatan, dan kerusakan di sana. Bukan tidak mungkin Adam dan anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Keraguan para malaikat sebenarnya tidak beralasan, sebab Adam mempunyai beberapa keistimewaan. Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah, ruhnya juga langsung ditiupkan olehnya. Selain itu, Adam juga dikaruniai akal. Berkat akal inilah Adam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda. Akal inilah yang memungkinkan Adam dan anak cucunya bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Keistimewaan ini benar-benar terbukti. Adam mampu mengungkapkan nama benda-benda. Kemampuan ini ternyata tidak dimiliki para malaikat. Mereka bungkam ketika disuruh untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, para malaikat pun mengakui keistimewaan Adam alaihissalam. Kata Adam berasal dari Adim, Adimul Ardi, berarti permukaan bumi. Namun Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Setelah mati, Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah. Akhirnya, wujud Adam menjadi sempurna. Allah kemudian meniupkan ruh kepadanya. Setelah ruh ditiupkan, Allah menyampaikan sebuah titah kepada para malaikat. Titah itu juga berlaku bagi makhluk lain yang saat itu berada dekat dengan para malaikat. Isi titah menyebutkan agar para malaikat bersujud kepada Adam. Suatu penghormatan yang tidak diberikan kepada makhluk selainnya. Alhasil, para malaikat patuh kepada titah sang pencipta. Mereka bersujud kepada Adam. Namun, ada makhluk yang membangkang. Dialah si sombong iblis. Makhluk dari kalangan bangsa jin ini merasa so hebat. Dia merasa lebih mulia ketimbang Nabi Adam alaihissalam. Alasannya iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sifat sombong iblis terlihat dari dua sikap. Pertama, iblis memandang rendah Adam. Di mata iblis, Adam hanyalah makhluk kemarin sore, sedangkan dia sudah ada jauh sebelum Adam ada. Lalu Adam pun diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Masa dia harus hormat kepada makhluk seperti Adam itu? Kedua, iblis menolak kebenaran. Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam, padahal dia tahu bahwa yang memberi titah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Penolakan iblis jelas merupakan kedurhakaan. Allah murka kepadanya. Akibatnya, dia diusir dari surganya. Tak hanya itu, iblis juga mendapatkan laknat Allah sampai hari kiamat. Ciri orang yang mendapatkan laknat Allah ialah tak bisa keluar dari kesesatan. Itulah sebabnya iblis selamanya berada dalam kesesatan. Bermula dari kesombongan, selanjutnya muncul kedengkian. Iblis merasa tidak nyaman lagi. Pasalnya, ada makhluk yang mendapat kemuliaan lebih darinya. Dia tak terima, tak boleh ada makhluk lain yang mengunggulinya. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kalau Adam itu tak ada apa-apanya. Caranya dia akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucunya. Maka kadung mendapatkan laknat. Iblis meminta tempo, dia meminta umur panjang.
tak tanggung-tanggung sampai hari kiamat. Umur selama itu akan dipergunakannya untuk membalas dendam. Iblis tidak ingin sendirian berada di neraka. Dia ingin membawa Adam dan anak keturunannya turut serta. Hidup seorang diri tidaklah mengenakan. Hal ini juga dirasakan Adam. Tak ada teman curhat, tak ada kawan berbagi baik dalam suka maupun duka. Pendek kata, Adam merasakan kesepian. Ia membutuhkan seorang pendamping. Kemudian Hawa diciptakan. Bahannya diambil dari tulang rusuk Adam. Ketika itu, Adam yang sedang terlelap tidur, Allah mengambil tulang rusuknya yang sebelah kiri. Walau diambil tulang rusuk, Adam tak merasakan sakit. Sekiranya merasa sakit, tentu Adam tidak akan sayang kepada Hawa. Setelah Hawa tercipta, para malaikat bertanya, "Adam, siapakah yang ada di samping kamu?" "Seorang perempuan." "Siapa namanya?" "Hawa." "Untuk apa Allah menciptakan Hawa?" "Untuk mendampingi saya, memberi saya kebahagiaan, dan memenuhi keperluan hidup saya sesuai dengan kehendak Allah." Kebahagiaan semakin lengkap. Allah menyuruh Adam dan Hawa tinggal di surga. Kehidupan di sana serba enak. Apa saja boleh dilakukan. Mereka bebas mencicipi apa saja sepuasnya. Namun, ada satu pantangan. Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon larangan. Larangan ini harus dipatuhi. Jika tidak, mereka bisa celaka. Di surga Adam tidak perlu mencari nafkah. Segala keperluan sudah tersedia. Pendek kata, Adam dan Hawa tidak akan kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Sungguh menyenangkan. Semua boleh dilakukan. Yang penting tidak dekat-dekat dengan pohon larangan atau buah kuldi. Mudah-mudahan bukan. Sejak membangkang, iblis tidak diperkenankan lagi tinggal di surga. Perasaan dendam dan dengki iblis semakin menjadi-jadi. Iblis tidak senang melihat Adam dan Hawa bahagia. Oleh karena itu, iblis selalu mencari-cari cara kesempatan. Dia ingin memperdaya mereka. Pokoknya Adam juga harus keluar dari surga. Kesempatan itu kini ada. Pohon larangan. Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon itu. Ini peluang emas, tidak boleh disia-siakan. Iblis merasa sangat senang. Inilah saat untuk membuktikan bahwa Adam dan Hawa akan menjadi pecundang. Apapun caranya, Adam dan Hawa harus berhasil dijerumuskan. Segala reka berdaya mesti dilakukan. Berbagai muslihat direncanakan. Pertama-tama, iblis harus mendapatkan kepercayaan. Dia pun melakukan pendekatan. Dia berpura-pura menganggap Adam dan Hawa sebagai teman. Tutur katanya menawan. Bermacam rayuan dibisikkan iblis. Dikatakan bahwa dia ingin memberi nasihat. Ada rahasia besar yang ingin disampaikan. Rahasia supaya Adam dan Hawa iblis hidup kekal. Akhirnya, Hawa tak kuasa menahan diri. Hawa memakan buah pohon larangan itu. Hawa pulang dengan perasaan senang. Diceritakannya pengalaman tadi kepada Adam. Adam begitu tertarik. Ia juga ingin mencicipi pohon itu. Kemudian didekati buahnya dipetik. Dan Adam memakan buahnya. Lengkap sudah, Adam dan Hawa melanggar larangannya. Tak hanya mendekati pohon larangan, tetapi juga memakan buahnya. Dan tak lama kemudian, Adam dan Hawa merasakan akibatnya. Aurat mereka terbuka. Perasaan malu begitu saja membuncah. Mereka berusaha mencari-cari dedaunan, maksudnya untuk menutupi aurat mereka. Namun, pohon-pohon surga menjauh. Untungnya, ada satu pohon yang merasa kasihan. Pohon tin mau memberikan daun-daunnya. Aurat mereka pun bisa tertutupi. Adam dan Hawa sangat malu, tak hanya karena aurat mereka terbuka, tetapi juga karena teguran Allah kepada mereka. Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka telah berbuat kesalahan. Sambil menitikkan air mata, mereka memanjatkan doa. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak berkenan mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tobat Adam dan Hawa diterima. Kesalahan mereka diampuni. Adam dan Hawa merasa tenang. Ampunan Allah membuat hati mereka terasa lega. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga. Adam dan Hawa sadar, iblis benar-benar musuh. Musuh yang harus senantiasa diwaspadai. Segala bujuk rayuannya mesti dijauhi. Hidup kekal dalam tipu muslihat iblis. Akibat terperdaya, kini Adam dan Hawa harus pindah. Mereka tidak bisa lagi tinggal di surga. Allah menyuruh mereka turun ke bumi. Sekarang, Adam dan Hawa tinggal di bumi, mengemban tugas menjadi khalifah. Namun perseteruan iblis dan Adam terus berlanjut.
iblis akan terus berusaha mewujudkan janjinya, janji untuk menyesatkan Adam. Demikian, Adam dan iblis menjadi musuh bebuyutan. Permusuhan ini juga berlaku untuk keturunan Adam dan iblis. Permusuhan akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kenikmatan surga tinggal kenangan. Dulu di surga serba ada, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Namun di bumi, Adam dan Hawa tidak bisa berpangku tangan. Mencari sesuap nasi menjadi tugas. Mereka harus bekerja keras. Saat diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa terpisah. Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Saudi Arabia. Kata Jeddah berarti nenek. Hawa selalu ada nenek seluruh umat manusia. Sementara itu, Adam diturunkan di daerah Hindustan. Keduanya bertemu di Jabal Rahmah di dataran Arafah. Oleh karena itu, Jabal Rahmah kerap dijadikan simbol cinta oleh para peziarah. Perasaan bahagia begitu membuncah. Betapa tidak, sekian lama berpisah, akhirnya bertemu jua. Hidup menjadi lebih bersemangat. Sekarang, keduanya bisa berkumpul lagi. Berjuang bersama lebih mudah daripada sendiri-sendiri. Bisa saling menjaga dan saling menasihati. Setelah itu, Adam menyesal dan ia menangis selama 70 tahun. Aku malu padamu, wahai Tuanku, atas kesalahan yang telah aku perbuat, rintih Nabi Adam alaihissalam. Al-Auza'i, sebagaimana dikutip Jihad Muhammad Hajjaj dan Anis Maftuin dalam buku berjudul Umur dan Silsilah Para Nabi, menyebutkan Nabi Adam berada di dalam surga selama 100 tahun. Pada riwayat lain disebutkan selama 60 tahun. Dikatakan pula bahwa setelah turun dari surga ke bumi, Adam menangis sedih selama 70 tahun. Ia sedih karena meninggalkan surga dan kemudian menangisi kesalahannya selama 70 tahun pula. Pada buku tersebut dinyatakan pula bahwa Nabi Adam alaihissalam juga menangis selama 40 tahun karena menyesali terjadinya pembunuhan putranya, yaitu Habil, oleh saudaranya sendiri yaitu Kabil. Jika tangisan Adam itu dilakukan secara terpisah, maka bisa dihitung bahwa Nabi Adam menangis sepanjang hidupnya selama 180 tahun. Menurut Al-Auza'i, semua ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Sekedar mengingatkan, menurut Wahab bin Munabbih, Nabi Adam hidup di dunia selama 1000 tahun. Sedangkan Ibnu Qutabah Al-Dainuri dalam kitabnya berjudul Al-Ma'arif menyampaikan bahwa ada pendapat yang menyebutkan periode hidup Nabi Adam adalah 930 tahun. Hal ini sebagaimana tertulis di dalam Taurat. Sedangkan Ibnu Qutaibah sendiri berpendapat usia hidup Nabi Adam alaihissalam adalah 960 tahun. Nabi Adam turun dari surga ke bumi pada hari Jumat. Sebagaimana diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula ia dimasukkan dan dikeluarkan dari surga. Pada riwayat lain disebutkan, dan hari kiamat terjadi pada hari itu pula, atau hadis riwayat Muslim nomor 855. Dalam riwayat Abu Hurairah lain disebutkan, Adam diciptakan pada akhir hari Jumat, hadis riwayat Muslim nomor 854. Setelah Adam turun dari surga ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan padanya kalimat-kalimat taubat. Kemudian Adam mengamalkannya hingga taubatnya diterima. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Sementara Al-Hasan meriwayatkan, Ubay bin Ka'ab menuturkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Adam alaihissalam berkata, wahai Tuanku, jika aku bertobat dan kembali kepadamu, apakah engkau kelak akan mengembalikan ke surga? Allah menjawab, iya. Allah mewahyukan kepada Adam, inilah surgaku dan rumah kemuliaanku. Masuklah kalian berdua ke dalamnya, dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam buku yang diterjemahkan Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman memaparkan Nabi Adam dan Hawa
kemudian masuk ke dalam surga disaksikan oleh para malaikat. Selanjutnya, para malaikat membawa mereka berkeliling dan memperlihatkan tempat-tempat para nabi. Tatkala mereka berdua sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah dan di atasnya ada kasur dari sutera hijau. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi 2 petikan anggur. Satu petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apabila Nabi Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh setir yang terbuat dari sutera. Dan apabila Hawa berjalan di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu As-Sunni mengatakan, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah nabek atau rupanya seperti teratai. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah anggur, dan buah-buahan surga yang terakhir dimakan olehnya adalah gandum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di surga Adam suka berkeliling-keliling. Ketika sampai ke tempat pohon hintah atau gandum, dia menjauhinya karena perjanjian yang telah dibuatnya dengan Allah untuk tidak memakan buah pohon itu. Pohon gandum itu merupakan pohon terbesar yang ada di surga. Tangkainya penuh dengan biji-bijian. Setiap bijinya seukuran kepala unta dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Warnanya lebih putih dari susu. Ketika iblis mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam surga, dan dia tahu bahwa Adam dilarang memakan buah dari pohon gandum, dia datang mendekati pintu surga, berdiri di sana sekitar 300 tahun dengan perhitungan waktu akhirat. Iblis menunggu yang datang ke arah pintu surga. Setelah beberapa lama, datanglah seekor burung berbulu indah bernama Tawus atau burung merak. Burung itu merupakan raja burung yang ada di surga. Setelah melihatnya, si iblis mendekatinya seraya berkata, "Wahai burung yang diberkahi, dari mana engkau datang?" Burung itu menjawab, "Dari kebunnya Adam." "Aku mempunyai nasihat untukmu, dan aku ingin engkau membawaku masuk ke sana bersamaku," ujar iblis membujuk. "Mengapa engkau tidak masuk saja sendiri?" tanya Tawus. "Tidak ada cara untuk itu, tetapi aku bisa membawamu kepada yang bisa memasukkanmu secara sembunyi-sembunyi," ujar Tawus menjanjikan. Maka berangkatlah Tawus menuju seekor ular yang di surga tidak ada yang lebih indah bentuknya daripadanya. Kepalanya berasal dari yakut merah, kedua matanya berasal dari zabarjud hijau, lidahnya berasal dari kufur, dan posturnya seperti postur unta. Tawus berkata kepadanya, "Di pintu surga ada seorang malaikat yang dimuliakan yang mempunyai nasihat untukmu." Dengan cepat, si ular datang kepadanya. Maka si iblis berkata, "Bisakah engkau memasukkanku ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi? Aku punya nasihat untukmu." "Bagaimana cara mengakali malaikat Ridwan?" ular bertanya. "Bukakan mulutmu," pinta iblis. Si ular membuka mulutnya, lalu iblis masuk ke dalamnya dan berkata padanya, "Letakkan aku di dekat pohon gandum." Kemudian si ular meletakkan iblis di dekat pohon tersebut. Setelah keluar dari mulut ular, iblis mengeluarkan seruling dan membunyikannya. Adam dan Hawa mendengar suara seruling itu. Mereka pun mendatangi asal suara itu. Ketika keduanya telah sampai ke tempat pohon gandum, si iblis berkata, "Wahai Adam, mendekatlah ke pohon ini." "Aku dilarang mendekatinya," jawab Adam menolak. Iblis kemudian berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Sebab orang yang memakan buah dari pohon ini tidak akan menua dan tidak akan pikun. Lalu si iblis bersumpah atas nama Allah bahwa pohon itu tidak akan membahayakan mereka berdua, dan dia adalah orang yang memberikan nasihat kepada mereka berdua. Adam menyangka tidak akan ada satupun yang berani bersumpah atas nama Allah, dan dia menyangka bahwa si iblis termasuk yang memberikan nasihat. Karena Hawa sangat ingin kekal berada di dalam surga, dia mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Ketika Nabi Adam melihat Hawa telah memakannya, dan ternyata selama tidak terjadi apa-apa, Adam pun maju dan memakan buah itu setelah Hawa. Ketika buah itu sampai ke perutnya, maka hilanglah mahkota dari kepalanya
dan lenyap juga perhiasan-perhiasannya. Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menggenggam ubun-ubun Adam dan Hawa dan mengeluarkan mereka berdua dari surga. Sebuah cerita yang belum diketahui kebenarannya menyebutkan pada masa pra-penciptaan Adam, Allah memerintahkan 4 malaikat muqarrabun, yaitu Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil, untuk mengumpulkan 4 unsur fisik, bahan penciptaan alam material atau alam mulk, tanah, api, air, dan udara, dari tempat-tempat tersuci untuk dijadikan sebagai Adam alaihissalam. Lalu Allah membentuk adonan jasad Adam alaihissalam dalam posisi terlentang, masih berbentuk tanah. Pada saat ini, karena belum ditiupkan ruh kepadanya, adonan berbentuk manusia ini belum hidup. Pada masa ini, sebagaimana Adam adalah prototipe manusia, semua hewan dan tumbuhan sudah ada prototipenya pula di surga. Melihat adonan tanah itu, iblis membaca rencana Allah untuk menciptakan manusia. Dia demikian cemburu dan didatangilah adonan tanah ini, dan iblis meludah kepadanya. Ludah iblis ini jatuh pada titik di mana ada pusar kita sekarang. Karena hal ini, maka marahlah Allah. Belum sampai murka, murkanya ketika iblis menolak untuk sujud sehingga iblis dikutuk. Kepada iblis, diusirnya iblis dari wilayah surga, dan iblis tertahan di muka gerbang surga. Lalu dia mencari akal bagaimana untuk memasuki surga kembali. Karenanya iblis dalam rencananya harus menghasut kuda. Ia menghasut raja burung di surga pada saat itu, atau berbentuk seperti merak, tapi jauh lebih indah. Minta diselundupkan ke dalam surga. Raja burung itu memanggil hewan terindah di surga saat itu, yaitu ular. Ketika itu, ular masih hewan yang sangat indah dan memiliki 4 kaki. Ular menyediakan mulutnya kepada iblis, dan masuklah ular kembali ke surga dengan iblis di dalam mulutnya, membawa iblis menemui kuda. Iblis menghasut kuda dengan mengatakan, "Jika makhluk itu Adam tercipta, maka hingga akhir zaman keturunannya akan menduduki punggung keturunanmu." Kuda sangat marah mendengar hal ini, dan larilah ia ke adonan tanah Adam tadi untuk menginjak-injaknya. Tapi pada saat kuda mendekat, Allah mengambil secuil tanah pada bagian terkena ludah iblis tadi. Dan dari tanah yang terkena ludah iblis tadi, dijadikanlah seekor anjing. Dan anjing inilah mengusir kuda, dan ia sesuai perintah Allah menjaga adonan tanah Adam sampai dihidupkannya. Dari sini bisa dipahami kenapa anjing adalah hewan yang paling setia kepada manusia, karena ia tercipta dari adonan tanah yang sama dengan Adam alaihissalam, tetapi anjing sudah tercampur dengan ludah iblis. Ini awal mula air liur anjing menjadi diharamkan. Demikian pula, ular dikutuk membawa mulut yang beracun karena menyediakan mulutnya sebagai tempat iblis menyelundup. Ia pun dikutuk dengan dibuang ke 4 kakinya menjadi melata dan lambat, dan dihilangkan predikatnya sebagai hewan terindah di surga yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menentukan haram atau halal bukan perkara mudah. Selain harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, pendapat mengenai haram dan halalnya sebuah perkara tidak bisa hanya melalui logika berpikir kita sendiri, karena sangat berbahaya apabila kita menilai sesuatu hanya berdasarkan logika kita sendiri yang terkadang terlalu liar untuk dikendalikan, sehingga kewaspadaan untuk menghindari sesuatu yang masih dirasakan ragu-ragu. Setelah lebih utama, hukum memelihara anjing dalam Islam. Dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa memelihara anjing tanpa alasan tertentu dapat mengurangi pahala seorang muslim setiap hari sebanyak 1 qirot. Qirot adalah satuan ukuran pahala yang setara dengan gunung Uhud. Ini menunjukkan betapa besar dosa yang ditanggung oleh orang yang memelihara anjing tanpa kebutuhan. Lalu apa saja alasan tertentu yang membolehkan seorang muslim untuk memelihara anjing? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirot." Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 keperluan yang membolehkan seorang muslim untuk memelihara anjing, yaitu yang pertama,
untuk berburu, untuk menjaga tanaman, dan yang terakhir untuk menjaga ternak. Ketiga keperluan ini dianggap sebagai hajat atau darurat karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selain itu, ada juga yang berpendapat ulama yang membolehkan memelihara anjing untuk menjaga rumah dari bahaya maling atau serangan binatang buas. Namun demikian, semua keperluan ini harus disertai dengan syarat-syarat tertentu agar tidak melanggar aturan syariat. Seorang muslim yang memelihara anjing karena salah satu dari 3 keperluan di atas harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Tidak boleh menyentuh atau menggendong anjing secara langsung. Tidak boleh membawa atau membiarkan anjing masuk ke dalam rumah. Tidak boleh memberi makan atau minum kepada anjing dari peralatan makan dan minum manusia. Tidak boleh mencintai atau mengasihi anjing lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak boleh memberi nama-nama mulia atau terpuji kepada anjing. Tidak boleh membunuh atau menyakiti anjing tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga kesucian tubuh dan hati seorang muslim dari najis dan penyakit yang bisa ditimbulkan. Selain hukum memelihara anjing, ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi dengan anjing dalam Islam. Salah satu yang paling penting adalah hukum menyucikan diri dari najis anjing. Anjing termasuk hewan yang dianggap najis, mughalazah, atau najis berat menurut mayoritas ulama. Ini berarti bahwa jika seorang menyentuh anjing atau terkena liur atau kotorannya, maka ia harus menyucikan diri dengan cara khusus. Cara khusus untuk menyucikan diri dari najis anjing adalah dengan mencuci anggota tubuh atau benda yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika anjing menjilat bejana atau tempat air, maka cucilah bejana itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hikmah di balik hukum ini adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh manusia dari kuman dan penyakit yang bisa ditularkan oleh anjing. Selain itu, juga untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu dekat atau akrab dengan anjing, sehingga melupakan kedudukan dan martabatnya sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anjing menolak malaikat masuk ke dalam rumah? Rumah yang menjadi hunian dan tempat bernaung tentunya diharapkan menjadi bangunan yang senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan banyak dari waktu seseorang yang dihabiskan di rumah. Apabila rumah dimasuki malaikat yang membawa kebaikan, maka malaikat akan selalu mendoakan kebaikan dan turut memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa. Alangkah senangnya jika rumah kita dapat disambangi malaikat. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan, di antaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah ladang dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. Rumah yang dihiasi suara-suara syaitan. Malaikat menyukai rumah yang selalu dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, dikumandangkan azan, dan juga diperdengarkan solawat kepada Rasulullah. Namun, apabila rumah yang di dalamnya justru dihiasi oleh suara-suara syaitan, malaikat pun enggan untuk datang. Hal ini merujuk kepada suara-suara nyanyian atau musik yang biasa mengundang maksiat dan juga dosa. Karena penyebabnya bisa lalai dan tak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, apabila rumah yang kotor dipenuhi debu, kotoran yang menempel, dan juga berbau tidak sedap, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh malaikat. Itulah beberapa ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Sebagai umat muslim,
kita dapat menghindari hal-hal di atas agar malaikat dapat memasuki rumah lebih leluasa sehingga rumah kita akan dipenuhi oleh keberkahan. Allahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila otak keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.